Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Walidain, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah enjang menika Allah tasih maringi kathah kenikmatan. Niki alhamdulillah nikmat ingkang ageng, nikmat taufik, nikmat kesempatan Allah Subhanahu wa taala gampelaken, gampangke beramal soleh. Itu termasuk bagian dari nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim. Ya alhamdulillah nek minggu ndek wingi niku saged ngrawuhi pengajian. Nah, minggu niki saged ngrawuhi mulih pengajian. Iku berarti termasuk nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Berarti ini wajib dan harus disyukuri. Wajib dan harus disyukuri supaya nikmat tersebut selalu bertambah di apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus bertambah. Niku ampun kok mengke terputus ndek motivasi sebelumnya nggih kaitan istiqomah. Nah ini kaitannya tesih berkaitan istiqomah. Tesih berkaitan istiqomah secara khusus, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu selalu mengkaji firman-firmannya. Nah, alhamdulillah di pekan pertama insyaallah kita berusaha kita mengkaji, membahas apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-firmannya dalam kitabnya Al-Qur'an, yang insyaallah nggih sedanten iki nggadahi Qur'an. Setiap masing-masing mesti memiliki Al-Qur'an. Bahkan rata-rata niku luweh kok teng griya namung ngenten Quran setunggal niku insyaallah mboten. Mesti luweh. Quran niku kadang wonten sing cetakan enten cetakan iki terus mengke tesih kurang tumbas melih cetakan liyane, mengke kurang melih tumbas cetakan liyane melih. Terus insyaallah kaitan Quran niku kathah teng griya. Nah, tinggal bagaimana ntar kita mengkaji dan mempelajari setiap dari Al-Quran tersebut itu supaya betul-betul bisa teramalkan. Nah, niki mengingatkan sebagai motivasi ulang untuk kita selalu bisa mempelajari Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mencela ahli kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencela ahli kitab, orang-orang sebelum umat-umat sebelum kita gara-gara mereka meninggalkan ataupun jauh dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah niku Ibnu Katsir rahimahullah taala niku menyebutkan insyaallah nggih kula napa pendetakan saking tafsir Ibnu Katsir. Nah Rasulullah Ibnu Katsir beliau menyebutkan fadzamallahu taala ahlal kitab qablana. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencela ahlul kitab sebelum kita bi'radhihim an kitabillah, gara-gara mereka itu tidak mau ataupun mereka enggan, i'rad, tidak mau mempelajari an kitabillahi al-munazzal alaihim, tidak mau mempelajari kitabullah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Kemudian wa iqbalihim 'ala dunya wa jami'iha, yang sebaliknya justru apa? Malah justru mereka tersibukkan dengan dunia dan mengumpulkan dunia. Washtighalihim bi ghairi ma umiru bihi min ittiba'i kitabillah. Akhirnya tersibukkan dengan selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka dari kitab
Allah Subhanahu wa taala. Jadi gara-gara hal tersebut akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dari kalangan ahli kitab. Maka Allah menurunkan ayat khusus bahkan mengingatkan orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk hatinya itu khusyuk, tunduk, patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa turunkan. Jadi khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Khusyuk zikir kepada Allah, mengingat Allah dan mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wala yakunu kalladzi nautul kitaba min qabl. Dan tidak menjadi seperti halnya orang-orang ataupun seperti halnya ahli kitab sebelumnya yang kemudian mereka orang-orang wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Jadi dan tidak menjadi seperti halnya ahli kitab. Orang-orang ahli kitab yang mereka itu umat-umat sebelum kaum muslimin. Ahli kitab dengan diturunkan Alkitab kepada mereka sebelum kaum muslimin. Faqasat qulubna, gara-gara apa yang mereka lakukan, mereka sebelumnya itu jauh dari kitabullah, jauh dari Alkitab yang Allah turunkan kepada mereka. Balasan apa? Balasan Allah Subhanahu wa taala dadosaken ati niku jadi keras. Menjadikan faqasat qulubuhum, akhirnya hati mereka menjadi keras. Akhirnya mereka, kebanyakan dari mereka adalah menjadi orang-orang yang fasik. Nah, itu bahaya kalau sumpamanya kita jauh dari Al-Quran, jauh dari kitabullah. Maka jangan sampai seorang muslim ini berusaha nih, monggo bang diusahakan, betul-betul diusahakan supaya ya kalau bisa, pokoknya diusahakan. Mungkin tidak banyak ngaji Quran. Al-Quran kang dalem niku saged diwaos walaupun mboten kathah mboten apa-apa. Walaupun mungkin sak halaman, bahkan mungkin kirang sak halaman. Tapi tetap seorang muslim memiliki kewajiban hendaknya jangan sampai meninggalkan Al-Quran, karena i'rad, meninggalkan Al-Quran. Nah niku bahaya. Karena bisa masuk dalam ayat tersebut sebagaimana orang-orang ahlul kitab yang dahulu. Jadi orang-orang ahlul kitab dahulu karena jauh dari kitabnya, akhirnya hati itu menjadi keras, tersibukkan. Maka tadi Ibnu Katsir beliau menyebutkan gara-gara mereka jauh dari kitab mereka, akhirnya kemudian tersibukkan dengan kesibukan duniawi, akhirnya hati itu dia menjadi keras. Nah niku bahaya niku. Nek sumpami ati niku sampun atos. Hati sudah menjadi keras, susah. Hati menjadi keras itu susah. Makanya diusahakan, pokoknya berusaha sebisa mungkin ya setiap hari ngaji Al-Quran, baca Al-Quran, terus menghadiri pengajian-pengajian yang dengannya kita bisa mempelajari Al-Quran, kandungan makna Al-Quran. Nek Gus Najdi niku ngaturi tiang niku nek mboten maos Quran kualat. Enten sing pernah kualat. Terus tiang niku nek mboten ngaji Quran niku saged kualat. Bahkan beliau nyebutaken niku tiang niku nek ngaji macane niku fikih terus. Jadi yang dibaca fikih terus akhirnya terlalaikan dari membaca Al-Quran. Nah beliau nyebutaken apa? Tiang niku saged kualat. Niki nek mau saya fikih. Nah, bagaimana kalau seumpamanya kita tidak tersibukkan dengan fikih? Justru yang menyibukkan kita dari Al-Quran itu malah justru hal-hal yang lain. Jadi kalau disibukkan dengan ilmu-ilmu syar'i, terus sampai terlenakan dan terlalaikan dari membaca Al-Quran niku saged kualat.
Napa meleh nak sumpamane tersibukkan dengan hal-hal yang lain kan berarti pripun niku? Kualatan niku double. Maka jamaah rahimakumullah, monggo sareng-sareng niku nek diusahakan nek enten waktu luang niku saged diginakaken maos Quran. Walaupun boten kathah, tapi selalu berusaha bagaimana antar kita setiap hari itu tidak terlepas dari yang namanya membaca Al-Quran walaupun tidak banyak. Maka Allah menurunkan ayat khusus tersebut itu mengingatkan orang-orang mukmin. Jadi ayat tersebut disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diturunkan oleh Allah. Ini kalau semuanya ada yang mau membaca surat ayat tersebut itu membaca lengkapnya tafsir dari ayat tersebut niku surat Al-Hadid ayat 16-17. Surat Al-Hadid ayat 16-17. Nah, enten sing nggadahi tafsir, monggo silahkan nanti dibaca niku. Monggo mengke diwaos tafsir kaitan ayat tersebut. Nah niku Sayyidina Imam A'mash rahimahullahu taala niku menyebutaken lamma qatima ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa asabu min linil aishi ma asab. Kemudian mereka mendapatkan kemudahan hidup. Jadi alhamdulillah hidupnya itu sudah bertambah baik, bertambah sejahtera istilahnya ini. Bertambah sejahtera. Ba'da an kana bihi minal jahd. Yang sebelumnya para sahabat ini kan pas zaman ketika fase Makkah niku susah. Kondisi tertekan, kondisi terjajah ketika itu oleh orang-orang Quraisy. Kemudian ketika berpindah ke Madinah, taraf penghidupan itu naik. Jadi kualitas kehidupannya bertambah niku. Ma'asabu bisa babi ma'asabu min linil aishi ba'daan kana bihim minal jahd. Jadi sebelumnya itu dalam kondisi susah, kemudian dimudahkan, dinaikkan kesejahteraannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus habis itu faka'annahum fataru an ba'dhi ma kanu alaih. Gara-gara hal tersebut Allah melihat bahwa orang-orang mukmin itu sekarang kok justru futur dari apa-apa yang dulu pernah dikerjakan. Jadi dulu sebelumnya itu semangat dalam beribadah, semangat untuk selalu beramal soleh ketika dalam kondisi susah. Ketika sudah berpindah ke Madinah, kondisinya sudah dimudahkan oleh Allah, akhirnya menurun. Kualitas amal menurun. Nah niku biasanya niku umumnya orang biasanya niku nek sumpamane niku pas posisi susah niku insyaallah ibadahnya rajin. Di posisi susah terus kembali kepada Allah, memperbanyak ibadah, terus kembali kepada Allah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya antar Allah menaikkan taraf penghidupan. Tapi ketika sudah dinaikkan oleh Allah taraf kehidupannya, akhirnya apa? Lali, lupa. Akhirnya justru malah menurun. Bukan kok kualitas ibadah bertambah naik menjadi lebih baik, tapi malah justru berkurang. Laras napa tadi? Sering terjadi orang ketika dulu dalam kondisi susah, ibadah itu dia bagus, taraf ibadah itu bagus dan baik, tapi kemudian ketika Allah menaikkan strata kehidupan, jadi taraf penghidupan, kesejahteraan dalam penghidupan Allah naikkan, akhirnya justru malah berkurang. Amal ibadahnya berkurang. Maka ketika Allah melihat orang-orang mukmin, dari sejak awal diturunkannya Al-Quran, Sayyidina Ibnu Abbas beliau menyebutkan 13 tahun. Ayat tersebut diturunkan 13 tahun sejak awal diturunkannya Al-Quran. Ketika melihat orang-orang mukmin kok terus justru menurun, akhirnya apa? Diturunkan ayat tersebut sebagai pengingat, mengingatkan orang-orang mukmin jangan sampai seperti kalian itu seperti hanya orang-orang ahlul kitab seperti zaman dahulu. Jadi ahlul kitab zaman dahulu ketika diturunkan Alkitab kepada mereka, terus habis itu kemudian mereka mempelajari, setelah mempelajari akhirnya Allah menaikkan taraf kehidupan. Itu mesti orang kalau sumpamanya dia itu
semakin sering ngaji, semakin rajin ngaji, Allah Subhanahu wa taala menaikkan taraf kesejahteraan hidup. Kesejahteraan itu macam-macam gitu. Sering Allah menaikkan dalam sisi harta, dalam sisi pangkat. Minimalnya dinaikkan oleh Allah dalam sisi kebahagiaan. Paling minimal nih. Dinaikkan oleh Allah. Nah, setelah dinaikkan oleh Allah, akhirnya ahli kitab mereka mulai tersibukkan dengan dunia, meninggalkan apa yang dulu mereka pelajari. Karena jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, hati itu akhirnya menjadi keras. Ketika hati menjadi keras, akhirnya justru menjadi fasik. Karena semakin jauh dari kalamullah, semakin jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka Allah mengingatkan kepada orang-orang mukmin, jangan sampai kalian kok seperti hanya ahlul kitab sebelum kalian. Maka ketika diturunkannya ayat tersebut itu, para sahabat fanadhara ba'duna ila ba'd, kemudian saling lihat satu sama lain, ma ahdatsna. Apa ya yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ini kadang tidak kerasa nih. Kadang justru orang dalam kondisi tersebut itu seringnya tidak merasa. Nah, makanya perlu pengingat nih. Maka ketika diturunkan ayat tersebut kepada para sahabat ini kan saling melihat satu sama lain. Apa sih yang kita kerjakan? Aslinya ngapain? Kita ngapain kok sampai Allah menurunkan ayat ini? Akhirnya baru kemudian ingat, ternyata dulu kita itu amal ibadah kita baik, terus habis itu kemudian kita diberikan kemudahan, ternyata amal ibadah kita menurun. Nah, ini yang bahaya. Akhirnya kembali. Nah, ini sifat seorang mukmin, ketika diingatkan, datang peringatan dari Allah, datang peringatan dari Rasulullah SAW, kembali. Akhirnya semangat lagi. Kaum muslimin semangat lagi. Nah, ini bedanya antara ahli kitab. Kalau ahli kitab semakin jauh, diingatkan masih ngeyel, semakin jauh, tidak mempedulikan peringatan tersebut. Tapi orang-orang beriman, nih sifat khusus, alhamdulillah. Nah, kalau kalian bicara sama niki umatnya Rasulullah SAW, termasuk sifat umat Rasulullah SAW niku nek sumpah ini enten peringatan, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Jadi peringatan itu sifat khusus orang mukmin, ketika diingatkan dia kembali. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum akhirnya kembali lagi, lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diturunkannya ayat tersebut. Nah, maka ini saya sampaikan kepada jamaah rahimakumullah, maka bagaimana kita bisa terus semangat. Kalau umpamanya kita bisa semangat dalam beramal, insya Allah Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan setiap urusan yang ada pada kita. Nah, jamaah rahimakumullah, lanjutaken ya. Saderenge niku sampun membahas kaitan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, niki ayat nomor kalih dari surat Al-Fatihah nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, niki insyaallah Al-Fatihah sampun apal sedanten. Alhamdulillahi Rabbil Alamin niki. Ayat alhamdulillah simple. Bahkan hampir setiap hari diucapkan. Hampir setiap hari diucapkan. Ini. Ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah. Insyaallah lafaz alhamdulillah niku kan aslinya kalau dalam bahasa Arab niku kan jumlah khobariyah. Jadi pernyataan bahwa segala puji bagi Allah. Maka al ini disebutkan sebagian sebagai istighraq. Tujuannya bahwa seluruh pujian. Maka terjemahan biasanya segala puji. Jadi seluruh pujian semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam. Jadi, walaupun ayat alhamdulillah niki ayat pernyataan, tapi maksud dari ayat tersebut perintah. Jadi dalam Al-Quran kadang seumpamanya mas Quran, nah kadang enten Al-Quran niku ayat-ayat bentuk ayat niku mengabarkan.
Cuman bukan kok hanya sekedar mengabarkan, mboten. Tapi maksud dari pengabaran tersebut adalah perintah. Terus nek pas maos Al-Qur'an enten pemberitaan tentang sesuatu, belum tentu hal tersebut hanya sekedar pemberitaan. Bisa jadi maknanya adalah perintah. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ini kan kabar. Allah mengabarkan bahwa kalau secara terjemahan letterlek bahwa wal walidat. Jadi para ibu itu yurdi'na auladahunna haulaini kamilan. Mereka itu menyusui anaknya 2 tahun. Sempurna. Nah, ayat tersebut walaupun dalam bentuknya itu bentuk pengkabaran, tapi ayat tersebut perintah. Maka Allah memerintahkan kepada para orang tua, para ibu, dari para ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Walaupun perintah tersebut sifatnya tidak wajib, tapi sunnah, mustahab, disunahkan bagi seorang ibu ketika dia punya anak baru. Nah, ini perintah untuk menyusui anak tersebut sampai 2 tahun penuh. Nah, itu perintah. Jadi walaupun terlihatnya pengkabaran, maka kalau semua pas kita membaca Al-Quran terus mendapatkan beberapa ayat, belum tentu maknanya adalah dia bukan perintah. Termasuk nih ayat Alhamdulillahirabbil alamin, walaupun secara zahirnya itu pengkabaran, tapi maknanya adalah perintah. Perintah untuk kita itu selalu bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap hal. Jadi kita diperintahkan untuk memuji Allah dalam setiap waktu, dalam setiap kondisi. Jadi apapun yang kita kerjakan, kondisi apapun yang kita terima, nah bagaimana kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Ujian bermacam-macam, bertubi-tubi ujian, tapi kalau umpamanya dibarengi dengan lafaz alhamdulillah, segala puji bagi Allah, nah, itu yang akan meringankan ujian tersebut. Jadi apapun kondisinya, apapun yang kita dapatkan, kita bekerja terus mendapatkan penghasilan tertentu umpamanya, apa yang kita ucapkan, kita mengucapkannya adalah alhamdulillah. Kita usahakan selalu yang namanya tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala tersebut itu tidak terlewatkan dari lisan kita. Supaya apa? Supaya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Maknanya Allah yang ketika menetapkan sesuatu, kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Dengan lafaz tersebut kita bisa menerima setiap apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah lafaz alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nah, ini kan alhamdulillah lafzul jalal, kemudian rabbil alamin, Rabb itu kan pengatur semesta alam, al-alamin. Nah, alam semesta. Allah yang mengatur alam semesta. Alam semesta niku pundi mawon. Nah, para mufassirin niku menyebutkan, dari ulama-ulama tafsir menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan tidak hanya sekedar satu alam. Nah, kalau kalian mengertos ini kan ini dunia ya. Dunia, terus mungkin planet-planet dan seterusnya. Kemudian langit, ada penduduk bumi, ada penduduk langit. Nah, penduduk bumi dan penduduk langit disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa itu satu alam. Masih hitungan satu alam. Sebagian menyebutkan ada dua alam dunia, dan untuk dunia, bumi dan yang semisalnya, kemudian dan langit. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini. Ada yang berbenar Allah menciptakan alam itu sampai 80.000 alam. 80.000 alam. Satu alam yang sekarang kita tinggali, yang lainnya wallahu a'lam kita tidak mengetahui. Nah,
Dari situ kita bisa melihat betapa besarnya penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menciptakan itu banyak, makhluk-makhluk itu banyak, tidak cuma kita tok. Bisa jadi ada makhluk-makhluk yang lain yang tidak dikabarkan kepada kita. Dan kondisinya seperti apa, nah itu yang kita tidak mengetahui. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu termasuk juga dalam cerita Israiliyat kan, sebelum manusia, sebelum Nabiullah Adam diturunkan ke bumi, itu kan dulu ada makhluk yang meninggali bumi sebelum manusia. Nah, pas teori ya, kaitan teori yang disebutkan oleh para ilmuwan sekarang ya, makhluk yang meninggali bumi sebelum manusia apa? Dinosaurus. Ini kan makhluk yang meninggali bumi sebelum manusia. Cuman wallahu alam, yang jelas kalau mungkin dinosaurus ada fosil-fosil dan lain sebagainya, tapi yang jelas Allah mengabarkan bahwa dulu sebelum adanya manusia di bumi itu disebutkan oleh para ulama bahwa dulu ada makhluk yang lain. Ada makhluk yang lain. Maka yang namanya alam semesta ini kan banyak. Tidak hanya sekedar alam dunia tok, tapi juga alam-alam yang lain. Makanya jangan sampai kok manusia itu dia berlaku sombong di muka bumi, merasa dia itu besar padahal dia tidak ada apa-apa. Tidak ada apa dibandingkan dengan makhluk yang Allah ciptakan. Ini baru satu alam, dibandingkan dengan alam-alam yang lain yang jelas lebih dari satu alam Allah menciptakan makhluk. Bahkan tadi ada yang menyebutkan sampai 80 ribu alam yang Allah ciptakan, padahal manusia ilmu manusia itu kan baru nyampe cuman kalau untuk mengetahui mencapai planet yang dulu disebutkan planet Pluto, yang sekarang dihapuskan dari tataran planet, tidak disebut sebagai planet lagi nih. Nah ini dulu orang untuk mengetahui planet Pluto saja sudah kesusahan. Ilmunya tidak nyampe. Bagaimana dengan alam-alam yang lainnya yang tentunya wallahu alam tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung menciptakan banyak alam tersebut, maka segala pujian ini tentunya pantas dan patut untuk diberikan kepadanya. Maka kita ketika memuji, ya memujinya kita memuji kepada Allah. Jadi kalau memuji yang lain, memuji orang selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak perlu berlebih-lebihan. Kadang orang ketika memuji orang lain terlalu berlebih-lebihan, akhirnya malah justru keluar dari maksud dari pujian tersebut. Padahal juga berlebih-lebihan dalam memuji niku saya nambahan malah justru tidak baik. Memuji, apalagi memuji orang di hadapannya itu kan juga tidak baik. Apalagi kalau semuanya kita terlalu berlebih-lebihan memuji. Maka Rasulullah SAW sendiri menyebutkan la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung ibnu Maryam. Fa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Saya itu hanya seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya. Nah, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini, maka ketika semuanya kita pengen memuji Allah, nah kita betul-betul memuji dengan segala pujian bagi Allah. Tapi untuk orang lain, ya kita memujinya sekedarnya saja. Tidak perlu kemudian berlebih-lebihan dalam menyanjung sesuatu ataupun memuji sesuatu. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya ada beberapa makna berkaitan dengan perbedaan secara bahasa. Kan ada kalimat syukur, ada kalimat pujian tahmid tadi. Kemudian ada kalimat pujian as-sana. Nah, ini masalahnya tentang bahasa Indonesia niku alhamdu sama as-sana diartikannya biasanya mirip atau bahkan sama, jadi pujian. Padahal secara istilah itu dia berbeda. Jadi kalau semua ada lafaz syukur, ada kemudian ada lafaz alham. Jadi kalau syukur itu kan hakikat dari syukur itu sebagaimana yang dulu pernah kita sebutkan, syukur itu kan kita
Nah, termasuk bagian dari syukur ya kita mengucapkan alhamdulillah, itu kan syukur secara lisan. Tapi hakikat dari syukur tersebut, syukur itu adalah kita mempergunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hal-hal yang diridhoi. Ini kalau tadi alhamdulillah itu kita menjadikan seluruh pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mensifati Allah dengan sifat-sifat yang baik, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesempurnaan. Nah, sedangkan untuk syukur tadi itu, nah selain kita bersyukur dengan lisan, kita juga bersyukur dengan perbuatan. Nah, ini beberapa hal mungkin kalau sebagian para mufassir menyebutkan kaitan perbedaan antara ada lafaz syukur, kemudian ada lafaz tsana, kemudian ada lafaz yang namanya alhamd. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini sama dalam basmalah. Dulu kan ada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingatkan bahwa rahmatnya Allah itu luas. Jadi sebelumnya dalam basmalah sudah disebutkan, kemudian setelahnya disebutkan secara khusus jadi ayat sendiri. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Allah Subhanahu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kalau semuanya dulu dalam basmalah, Rahman itu rahmat Allah yang meliputi dan mencakup seluruh hal, segala hal. Sedangkan Ar-Rahim, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan untuk orang-orang beriman. Sebagian maknanya. Walaupun ada makna lain. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kalau semuanya kita itu mengetahui bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka tidak bakal seseorang itu kok dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu tidak bakal terputus rahmatnya tidak bakal terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu luas. Maka seorang mukmin itu jangan sampai seorang mukmin itu berkecil hati. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, sebesar apapun dosa yang dia kerjakan, jangan sampai kemudian dia berkecil hati bahwa wah, kayaknya tidak pantas untuk ikut pengajian. Saya ini kayak gini kok, saya tidak pantas kalau semuanya saya harus ikut pengajian. Saya seperti ini, saya tidak pantas kalau seumpamanya saya pergi ke masjid. Saya seperti ini, saya tidak pantas kalau seumpamanya saya ikut amal-amal sosial. Ini yang namanya bisikan setan. Jadi setan membisiki kepada seseorang bahwa kamu itu, kamu aja kayak gini kok, ngapain kamu beramal? Kamu aja masih kayak gitu, belum pantas kamu untuk menjadi seperti itu. Ini selalu yang digaungkan oleh setan kepada seorang itu mesti dia diusahakan supaya apa? Jangan sampai dia itu ikut dalam amal-amal kebaikan. Jadi kadang saya kan tidak pantas kalau seumpamanya saya itu ke masjid. Wong saya itu kerjaan saya seperti ini, masih banyak maksiat yang dikerjakan. Ntar kalau semuanya saya ke masjid, apa yang dikatakan oleh orang-orang? Nah, ini datangnya dari setan. Maka kita harus selalu mengingat-ingat bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu luas, lebih luas dibandingkan daripada murkanya Allah. Maka Allah menyebutkan, innallaha kataba kitaban wa wada'ahu ala arsyih. Allah Subhanahu wa taala menuliskan suatu kitab, ditaruh di atas arsy-Nya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu, yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas dibandingkan dari murkanya Allah. Nah, maka jangan sampai seorang itu terputus pengharapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun, tidak hanya kaitan dengan pengharapan kepada rahmat, pengharapan kepada taubat. Orang selama dia bertaubat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang tersebut. Jadi selama seorang itu dia bertaubat, mesti insya Allah Allah akan mengampuni orang tersebut. Kemudian apapun, kita membutuhkan apapun, jangan sampai terputus dari Allah. Butuh sesuatu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis kan disebutkan, liyas al ahadukum rabbahu hatta shisha na'lih.
Jadi kalau kita butuh sesuatu itu silahkan, ntar kita pokoknya tinggal kita minta kepada Allah. Apapun permintaan kita, monggo silahkan. Entah permintaan kaitan dengan urusan-urusan akhirat, entah permintaan kaitan dengan urusan-urusan dunia, silahkan memohon kepada Allah. Jadi seorang mukmin itu tidak boleh terputus rojaknya. Pengharapannya kepada Allah itu tidak boleh putus. Apapun. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Orang sekarang mustahil, saya pengen naik haji tapi kok untuk mengumpulkan daftar saja butuh waktu bertahun-tahun. Saat ini antrian pinten, niki antrian niku kan 30 tahun. Karanganyar kirangan sekitar 20-an. Napa bahkan mungkin 30 tahun. Antrian 30 tahun. Untuk pendaftaran awal saja mungkin belum ada dananya. Belum ada uangnya untuk pendaftaran. Apalagi belum lagi ntar seketika daftar, sabare daftar tesih nunggu sampai mungkin 30 tahun daftar usia 40 tahun, nunggu 30 tahun. Kalau sumpamanya nunggunya 30 tahun, kalau ternyata sudah naik lagi. Daftar usia 50 tahun, nunggu 30 tahun, berarti berangkatnya usia 80 tahun. 80 tahun niku loh. Pas mangkat niku sih kuat pora gitu. 80 tahun untuk masa penantian sampai entar bisa menunaikan salah satu dari rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Tapi yang jelas kita tidak boleh terputus pengharapan kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya doa, orang kalau semuanya doa itu ndak rugi. Ndak ada orang terus ketika dia doa belum terijabahi terus kok rugi, itu ndak ada. Karena doa sendiri itu dia sudah menjadi sebuah ibadah. Dengan seseorang dia berdoa, dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Di sisi lain Allah akan mengabulkan doa yang dipanjatkan. Maka apapun yang dibutuhkan silahkan minta kepada Allah, monggo silahkan. Apakah saya kalau semuanya berdoa kaitan dengan urusan-urusan dunia kok kayaknya ndak pantas? Ndak apa-apa, ndak masalah. Orang berdoa urusan dunia ndak masalah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam doa. Walaupun juga jangan sampai isinya doa itu semuanya isinya dunia, semuanya terus yang akhirat lupa. Jadi ketika pas doa permintaannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semuanya permintaan duniawi, permintaan akhirat cuman satu, ya Allah masukkanlah ke dalam surga. Paling belakang sendiri. Walaupun secara hukum tidak masalah. Maka ada enten selebaran nih broadcast. Ada kan enten broadcast itu menyebutkan kalau orang dia pengen melihat apa yang ada dalam hatinya. Jadi apa yang ada dalam hatinya itu apakah isinya itu akhirat ataupun isinya dunia? Nah, maka coba silahkan dilihat doanya. Jadi orang mematok dirinya, saya isinya, hatinya itu apakah terisi dengan dunia ataukah terisi dengan akhirat? Tinggal melihat kepada doanya. Isinya doa itu apa? Apakah isinya doa? Dari 10 doa yang dipanjatkan, ternyata 9 doa semuanya kaitan dengan dunia. Berarti 90% hatinya terisi dengan dunia, kemudian 1% dari hatinya terisi dengan akhirat. Itu ada sebagian yang broadcastan. Tapi secara hukum tidak masalah, silahkan. Yang penting jangan sampai terlalaikan dari akhirat. Mau berdoa dengan doa isinya dunia, selama tidak masih ingat bahwa tujuan kita utamanya adalah akhirat, maka insya Allah itu tidak terlenakan, tidak terlalaikan dari yang namanya dunia, tidak terlalaikan dengan dunia dari yang namanya akhirat. Maka seseorang meminta kepada Allah sesuai dengan kebutuhannya, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan apa yang diminta. Jadi insya Allah tidak ada kok yang namanya rugi dalam berdoa. Dan jangan sampai kita istijal. Apa itu istijal? Istijal itu ketika seorang dia sudah berdoa, bertahun-tahun berdoa, tapi kemudian sudah mulai bosan. Jadi sudah mulai bosan. Orang kalau semuanya sudah doa lama,
terus habis itu ndak datang-datang juga apa yang diminta. Nah kadang setan datang, kamu ngapain masih doa. Nyatanya sampai bertahun-tahun doa kamu itu ndak mujarab ramandi. Doa bertahun-tahun sampai sudah dari sejak usia muda sampai usia tua juga belum terkabul doa tersebut. Datanglah setan. Setan datang, apalagi ketika pas iman itu menurun, datang setan memberikan godaan, kamu ngapain masih berdoa? Toh sudah bertahun-tahun kamu berdoa sampai sekarang juga tidak diijabahi oleh Allah. Mending kamu ganti yang lain, berdoa dengan doa yang lain. Atau kemudian di akhirnya karena merasa bahwa doa ini kayaknya sudah tidak bermanfaat, justru doa tersebut semakin lama dipanjatkan kepada Allah, nilainya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di semakin lama, semakin banyak doa itu dipanjatkan kepada Allah, maka semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin jangan sampai terputus. Karena apa? Karena salah satu bagian dari rahmat Allah, Allah memberikan kemudahan kepada orang-orang mukmin, memberikan apa yang diminta oleh orang-orang mukmin. Dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim, apalagi orang Ar-Rahman. Ar-Rahman tadi kan maknanya itu rahmat Allah yang melingkupi dan meliputi seluruh hal. Bahkan orang-orang kafir pun mendapat rahmatnya Allah di dunia. Di dunia Allah memberikan nikmat. Itu kan termasuk bagian dari rahmatnya Allah. Karena Allah memiliki sifat rahim, memiliki sifat rahmat, akhirnya orang-orang kafir pun mereka mendapatkan manfaat, mendapatkan rizki. Jadi kalau orang kafir saja diberikan oleh Allah, kemudian Allah menekankan lagi Ar-Rahim khusus untuk orang-orang mukmin. Nah, orang mukmin double, dua. Ar-Rahman untuk seluruh makhluk, entah yang mukmin, entah itu yang kafir. Bahkan tidak hanya manusia, entah manusia ataupun bahkan hewan. Sedangkan Ar-Rahim itu Allah khususkan untuk orang-orang mukmin. Bagi orang mukmin itu dua, bagaimana mungkin orang yang dia diberikan dua rahmat. Rahmat dari Ar-Rahman, kemudian dari kata Ar-Rahim. Kok bisa seorang mukmin dia terputus pengharapannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka seorang mukmin jangan sampai kita sebagai seorang mukmin terputus pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat keempat nih, sampai ayat keempat, seolah mungkin yang selanjutnya kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang insyaallah. Maliki yaumiddin. Jadi Maliki yaumiddin sebagai raja di hari pembalasan. Jadi ad-din, namanya din. Sekarang kan din, kita kadang terjemahkannya kan agama. Itu kan bagian dari makna. Makna din adalah ya bagiannya adalah dia agama. Tapi yang dimasukkan dalam ayat tersebut Maliki yaumiddin, ad-din, di situ adalah hari pembalasan. Karena makna din itu bisa bermakna pembalasan, bisa bermakna hisab. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai hari pembalasan. Kenapa kok disebutkannya hari pembalasan? Bukankah Allah juga menguasai alam dunia? Allah menguasai dunia dan akhirat. Tapi kenapa kok dalam ayat tersebut Allah mengkhususkan disebutkannya hanya Malik Yaumiddin? Kenapa ada disebutkan sebagai Malikud dunya wal akhirah ataupun Maliku ad-dunya wa yaumid dunya wa yaumiddin? Tapi Allah cuman menyebutkan Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa ngaku-ngaku pas waktu tersebut. Jadi tidak ada orang yang kemudian dia bisa ngaku-ngaku dia berkuasa di waktu tersebut. Beda kalau pas di alam dunia. Alam dunia ini kan banyak orang dia ngaku-ngaku berkuasa. Jadi banyak orang yang dia ngaku-ngaku bahwa dia berkuasa, akhirnya karena dia merasa berkuasa dia berbuat semena-mena. Seakan-akan dia betul-betul memiliki kekuasaan yang mutlak, tidak mempedulikan hak-hak orang lain, mendolimi orang lain, tidak mempedulikan hak-haknya,
Apapun yang dia pengen kerjakan, selama masih memungkinkan bagi dia untuk dia kerjakan, dia kerjakan. Tidak peduli apakah dia nabrak syariat atau tidak nabrak syariat, masih dikerjakan. Nah, itu yang terjadi bagi para penguasa-penguasa yang ada di dunia. Padahal yang namanya kekuasaan yang Allah berikan kepada seseorang ketika di dunia itu justru seperti halnya pisau yang bermata dua. Orang kalau seumpamanya dia salah make kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, hisabnya malah justru tambah berat. Jadi, orang itu kalau semuanya diberikan kekuasaan, diberikan kedudukan apapun, entah kedudukan dalam lingkup rumah yang paling bertanggung jawab dalam lingkup rumah tangga bapak, ada pertanggung jawabannya. Jadi kalau semuanya kita berada di organisasi ini kan enten LPJ, laporan pertanggung jawaban. Orang dalam lingkup yang paling kecil dia diberikan amanah sebagai seorang kepala rumah tangga, maka ada pertanggung jawabannya. Maka dalam hadis khusus Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa setiap dari kita itu adalah ra'in, pemimpin. Kemudian dalam lingkup yang lebih luas lagi jadi RT seumpamanya, ada pertanggung jawabannya. Ini kan juga kekuasaan. Sebagai kepala rumah tangga diberikan kekuasaan, kalau seumpamanya dia semena-mena dengan kekuasaan yang diberikan tersebut, maka hisabnya berat, pertanggung jawabannya susah. Dalam lingkup yang lebih besar RT, ada pertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar lagi ntar RW, kepala desa, kemudian ntar camat, ada bupati, gubernur, presiden, sampai yang lingkupan yang tertinggi itu kalau menurut sistem kepemimpinan dalam Islam yaitu khalifah. Seorang khalifah dia memiliki pertanggungjawaban yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada lagi yang di atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam lingkup hitungan RT, RW, kepala desa, terus ini kan masih bertanggung jawab kepada orang yang di atasnya. Jadi masih mempertanggungjawabkan. Karena mempertanggungjawabkan di atasnya, biasanya kerjanya juga masih terperhatikan. Karena kalau semuanya kerjanya itu tidak beres, nah ntar mesti dievaluasi sama yang di atasnya. Kalau semuanya kerjanya tidak beres, mesti ntar ada evaluasi dari yang di atasnya. Tapi kalau semua yang dia sudah yang paling tinggi, kalau semua dia sudah sebagai kepala negara, dia sebagai seorang khalifah, pemimpin yang tertinggi, terus kalau semuanya kerjanya tidak beres, nah itu kadang tidak ada yang evaluasi. Orang kalau semuanya dia sudah jadi raja, kan gubernur-gubernurnya, orang-orang yang di bawahnya kan tidak berani kalau semuanya mau ngingatkan. Maka kalau semuanya tidak betul-betul dekat dengan Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, justru rusaknya lebih parah. Kerusakan yang ditimbulkan lebih parah, akhirnya menjadikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga lebih susah. Nah, ini di dunia. Maka orang yang dia diberikan kedudukan di dunia, ini kan hanya sekedar kedudukan pengakuan saja, bukan hakikatnya. Karena hakikat yang memiliki semuanya, yang menjadi raja dan memiliki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat tersebut Allah mengkhususkan tadi, Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Karena tidak ada orang yang dia berani ngaku-ngaku. Ketika itu semuanya yang dulu ketika di dunia mengaku-ngaku dia yang paling berkuasa, dia yang paling bisa melakukan apapun ketika di dunia, pas hari tersebut semuanya tinggal tunduk. Selain tinggal saat niki orang kalau semuanya dia berada di kekuasaannya, kelihatan dia semena-mena, tapi kemudian ketemu dengan atasannya langsung mingkret. Jadi kalau semuanya ketemu dengan atasannya langsung tidak seperti halnya ketika dia ngomong sama bawahannya. Sama ketika orang-orang di dunia dia merasa berkuasa, ketika ngomong dengan orang lain seakan-akan dia adalah orang yang betul-betul memiliki kekuasaan yang mutlak, ketika di hari akhirat tidak bisa ngapa-ngapa.
Semuanya tertunduk. Jadi Allah menyebutkan mata orang-orang kafir. Sekarang orang kafir sekarang mereka seakan-akan menguasai dunia. Jadi orang-orang barat semena-mena melakukan hal-hal yang mereka inginkan, seakan-akan mereka menguasai dunia. Bisa nyetir orang-orang pemimpin dunia, seakan-akan semuanya bisa disetir. Kalau seumpamanya mereka meninggal, mati dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Mati dalam kondisi tidak beriman, di hari akhirat semuanya mata tertunduk, kepala tertunduk, tidak bisa ngapa-ngapa. Karena pada waktu itu, di hari itu, yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bermanfaat selain iman kepadanya. Jadi yang paling bermanfaat di waktu itu hanya keimanan kepada Allah. Sebesar apapun kekuasaan yang dia miliki ketika di dunia, tidak bakal bisa bermanfaat kecuali kalau seumpamanya dibarengi dengan keimanan dan amal yang benar dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Maka jangan sampai seseorang ketika dia diberikan sebuah kedudukan, kemudian dia semena-mena kepada orang yang di bawahnya. Orang baru diberikan kedudukan baru sedikit dalam lingkup kecil. Kadang orang baru dikasih kedudukan jadi seorang camat, jadi seorang kepala desa umpamanya, atau jadi seorang bupati, masih dalam lingkup negara, lingkup yang kecil, kemudian dia sudah merasa semena-mena. Ketika berbicara dengan orang lain, kemudian berbicaranya dengan congkak dan sombong. Ketika berbicara kepada bawahannya, tidak ada rasa rahmat, tidak ada rahimnya sama sekali. Jadi tidak ada belas kasih kepada bawahannya. Padahal kalau semua yang sama bawahannya, pokoknya bawahnya sudah, ketika ada sesuatu pokoknya yang penting dimarahi habis-habisan. Nah, ini sikap-sikap yang tidak mencerminkan sikap seorang muslim yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa apa? Yang namanya kekuasaan itu kekuasaan sementara di dunia, karena Allah lah yang memiliki kekuasaan mutlak. Kalau Allah saja ketika memerintahkan hambanya itu memerintahkannya dengan baik. Allah itu ketika memerintahkan yang baik. Fir'aun yang ngaku-ngaku sebagai seorang Tuhan, mengaku sebagai penguasa, ketika itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakanlah kepada orang tersebut, kepada Fir'aun, dengan perkataan yang baik, lemah lembut, kemudian siapa tahu orang tersebut ntar dia itu kembali ke jalan yang benar. Maka kalau semua orang dia menjadi bos, terus habis itu sama bawahannya kok semena-mena, tidak ada sifat rahmatnya sama sekali. Nah, ini yang berbahaya. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ntar ketika Allah menanyai kita atas orang-orang yang berada di bawah kita itu, bagaimana mereka kita perlakukan ketika di waktu tidak ada yang memiliki kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada siapapun. Kepada orang yang berada di bawah kita, ya kita bertakwa kepada Allah. Kemudian kepada orang yang berada di atas kita, ya kita bertakwa kepada Allah. Dengan sifat takwa tersebut, kita ketika bermuamalah dengan siapapun, walaupun kepada bawahan mungkin yang diberikan amanah, walaupun kita bermuamalah dengan orang yang di bawah kita, tapi kita bermuamalahnya juga tetap dengan baik, bukan semena-mena, bukan ngasal. Karena bawahan akhirnya kemudian di semena-mena, seakan-akan pokoknya yang penting sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Nah, ini maka jamaah rahimakumullah termasuk bagian dari ayat yang betul-betul hendaknya kita hayati. Jadi di hari pembalasan tersebut tidak ada yang memiliki kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu ingat bahwa setiap amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harus betul-betul kita ingat, ini hanya sementara. Kita harus banyak-banyak memohon kepada Allah supaya kita bisa menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Mengatakan jamaah rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq hidayah, qulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.